Sobat calon guru semuanya, ada kabar gembira di hari ini bahwasannya sudah secara resmi disampaikan uji publik hasil pemutakhiran data non-ASN yang terdaftar di database BKN. Dan di sini bagi teman-teman yang kemarin telah melakukan pemutakhiran data non-ASN yang terdaftar di database BKN, bisa mengecek apakah kita termasuk dalam daftar nama honorer yang 100% akan diangkat menjadi P3K 2024. Kira-kira bagaimanakah mengeceknya? Kemudian langkah selanjutnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk kita itu mengecek hasil pemutakhiran data non-ASN ya, khususnya di bagian uji publik. Ini adalah bagi teman-teman yang kemarin telah melakukan pemutakhiran data non-ASN untuk tenaga honorer yang terdaftar di database BKN di lingkup instansi pemerintah Kementerian Agama, teman-teman. Kita bisa berkunjung ke PDM non-ASN kemenak.go.id ya. Jadi pdm non-asn.kemenak.go.id. Kemudian kita bisa klik enter. Nah, selanjutnya pada bagian ini, bagi teman-teman yang kemarin ini yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, alias tenaga honorer yang di bawah naungan Kementerian Agama dari seluruh satuan kerja ya. Ini kan kemarin telah melakukan pemutakhiran secara mandiri, yaitu tenaga non-ASN Kementerian Agama. Berikutnya di sini, ini di satu hari yang lalu, tepatnya mulai dari tanggal 6 kemarin telah disampaikan, yaitu uji publik hasil pemutakhiran data tenaga non-ASN Kementerian Agama. Dan untuk mengaksesnya, teman-teman di sini bisa langsung scan QR code ya yang ada di sini. Maka kita akan langsung diarahkan nih untuk menuju ke daftar namanya. Nah, ini untuk judulnya itulah uji publik hasil pemutakhiran data tenaga non-ASN tahun anggaran 2024. Tentunya setelah teman-teman kemarin diberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang terdaftar di database BKN untuk melakukan pemutakhiran data mandiri. Nah, sekarang dari hasil verifikasi validasi sudah dipublish, yaitu untuk hasilnya. Nah, di sini nanti untuk uji publik itu dilaksanakan dalam waktu 3 hari ya, mulai dari tanggal 6, kemudian tanggal 7 hingga tanggal 8 Mei tahun 2024. Nah, teman-teman nanti silahkan segera saja cek, kemudian dicek ya untuk datanya ini sudah sesuai ataukah belum. Kalian untuk mengeceknya bisa langsung scan QR code yang ada di sini, atau kita bisa scroll ke bawah, yaitu pada bagian ini. Nah, di sini sebagai bagian dari keterbukaan ya kepada masyarakat, Kementerian Agama melaksanakan uji publik data tenaga non-ASN. Uji publik dilakukan untuk menjaring tanggapan dan juga respon masyarakat atas data tenaga non-ASN yang akan menjadi bahan pertimbangan sebelum dilakukan seleksi calon ASN 2024. Uji publik dapat diakses pada laman berikut. Kita klik di sini, yaitu baca selengkapnya. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini untuk kita itu mengeceknya bisa langsung klik ya di sini, yaitu uji publik ini. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan ini sebelum kita menuju ke datanya, ini kita cek dulu untuk informasi perintah dari Kementerian Agama. Yang mana di sini untuk yang pertama, yaitu data yang ditayangkan pada laman uji publik merupakan data hasil verifikasi dan juga validasi. Yang kedua, apabila masyarakat menemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan dan fakta, maka dapat menyampaikan pendapatnya ya pada bagian umpan balik. Kemudian yang ketiga, umpan balik tidak diperuntukkan untuk menambah dokumen atau menuliskan hal-hal yang tidak berkaitan dengan data. Yang keempat, sampaikan pendapat Anda sejelas-jelasnya dengan menyebutkan nama yang bertanggung jawab ya, beserta bukti dukung PDF. Ini maksimal 2 MB. Kemudian umpan balik akan ditindaklanjuti oleh tim Biro Kepegawaian, Inspektorat Jenderal dan juga admin satuan kerja terkait. Yang keenam, apabila tidak terdapat umpan balik terkait data uji publik, maka data sepenuhnya ini sudah dianggap valid, teman-teman. Oke, sekarang kita cek yaitu untuk datanya ya. Nah, ini kita bisa klik di sini, yaitu uji publik. Maka kita akan diarahkan menuju ke bagian ini. Ini adalah untuk uji publik hasil pemutakhiran data tenaga non-ASN Kementerian Agama. Nah, jadi di sini kita cek ini adalah mulai dari yang pertama, ini di kolom sebelah kiri ya.
Inilah NIK, kemudian di sini ada untuk nama, kemudian pekerjaan terakhir itu kita berada di mana, kemudian untuk unit satuan kerja itu kita berada di mana. Misalkan di sini ya peserta nomor 1, ini adalah nicknya ini, kemudian pekerjaan terakhir di sini adalah sebagai guru mata pelajaran, berada di mana, yaitu di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 45 Aceh Besar, yaitu kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kemudian di sini nicknya, kemudian nama, kemudian sebagai penyuluh agama Islam, ini berada di KUA Kecamatan Matiro Sompeng, kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang. Nah, selanjutnya langkah berikutnya ini diperuntukkan bagi masyarakat yang mungkin saja ada masukan dari data-data yang di sini ini memberikan umpan balik. Ini kita klik sini ya, klik umpan balik. Ini kalau misalkan teman-teman ingin memberikan umpan balik. Nah, ini adalah umpan balik masyarakat. Nah, di bagian atas ini kita bisa ketikkan nih, yaitu judulnya apa gitu ya. Kemudian nama, kemudian berikutnya di sini deskripsinya. Kemudian setelah itu diberikan choose file, ini adalah bukti dukung ya. Nah, setelah itu ini kita bisa klik kirim. Jadi yang dimaksud dengan umpan balik itu adalah suatu kegiatan untuk mungkin menganalisa atau mengkoreksi, atau mungkin juga ada keberatan atau tidaknya kalau misalkan daftar nama yang tertera di sini itu sebagai tenaga honorer yang terdaftar di database BKN untuk Kementerian Agama. Apakah memang benar ini berada di sini ataukah tidak gitu ya. Nah, coba kita scroll ke bawah. Dan di sini kalau misalkan kita lihat, memang dari Kementerian Agama itu adalah tenaga honorer yang terdaftar di database BKN itu yang paling banyak, teman-teman. Nah, di sini ada sejumlah 8.064 lembar ya, teman-teman. Nah, ini dikalikan ada berapa saja nih pesertanya. Nah, di sini ada yang dari penyuluh agama, pengadministrasi keamanan dan juga ketertiban, pengelola perpustakaan, kemudian penelaah teknis kebijakan, guru tidak tetap, kemudian guru bimbingan konseling. Nah, tentunya data-data yang ditampilkan di sini ini yang sudah diverifikasi dan juga sudah divalidasi oleh verifikator instansi masing-masing. Nah, selanjutnya data ini nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk pendaftaran P3K 2024. Nah, kalau misalkan ini nanti sudah tidak ada keberatan atau tidak ada istilahnya, kalau misalkan dalam tahap seleksi itu masa sanggah gitu ya. Kalau misalkan dalam uji publik ini sudah nggak ada keluhan, maka dipastikan ini nanti sudah dianggap valid ya. Seperti yang tadi kita baca depan, sudah valid. Sehingga di sini kalau misalkan kita cek di halaman kedua, ini dapat dijadikan sebagai acuan nanti untuk data honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K 2024. Tetap menggunakan konsep yang telah disampaikan oleh Kemenpan RB, bahwasanya kalau misalkan kita sudah terdaftar di database BKN, ini nanti 100% dapat dikatakan kita akan diangkat ya, yaitu menjadi ASN P3K, baik itu P3K penuh waktu maupun juga P3K paruh waktu. Kalau misalkan ketersediaan informasi itu ada untuk kita, nanti kita akan diangkat P3K penuh waktu. Namun kalau misalkan belum ada atau mungkin kita kalah perankingan, ya kita nanti sebentar akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun di sini dapat dijamin oleh Kemenpan RB bahwasanya yang sudah lolos verifikasi validasi di sini nanti sudah valid, maka nanti akan dipastikan ya untuk sudah diangkat menjadi ASN P3K sebelum bulan Desember tahun 2024 ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Selamat kepada teman-teman yang namanya itu berada di sini. Silahkan dicek satu persatu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.